Nabi SAW menyebutkan penghuni neraka, disebutkan secara khusus masalah wanita. Karena kebanyakan wanita yang melakukan ini. Dikatakan adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kayak tidak ada pakaiannya sama sekali. Condong dan mencondongkan, sengaja menggoda dan akhirnya digoda. Sengaja pakai celana pendek, sengaja pakai, artinya orang seperti kekurangan kain, udah habis kain, dadanya bolong, belakangnya bolong, pahanya kelihatan, nggak tahu apa yang mau diinginkan ini, gitu kan? Dan subhanallah, kalau setiap wanita faham, kalau ibu-ibu faham, sifat laki-laki ini bisa diikutin dalam materi saya manajemen rumah tangga Islami. Saya nggak tahu kemarin ada yang sempat ikut daurah keluarga nggak? Kemarin ada di Puncak yang saya adakan, saya panjang lebar jelaskan masalah itu. Kalau salah satu karakter yang harus kita kenal dari pasangan kita, setiap laki-laki akan menghormati wanita kalau wanita itu tidak gampangan. Kalau ada perempuan setiap baru kenalan langsung siap dipegang, siap dicium, siap digauli, ini pasti kalaupun menikah dengan laki-laki itu dianggap remeh sama suaminya. Bapak-bapak bisa tahu itu tentunya. Tapi kalau ada perempuan misalnya dia menjaga wibawahnya, kalau sudah halal jadi istri lain, tapi sebelum dia menjaga, mau sentuh saya silahkan, tapi dengan menikah, gitu kan? Jelas. Maka pasti suaminya akan menghormatinya. Nggak mungkin tidak. Itu sudah fitrah. Makanya di sini Nabi SAW sebutkan sifat wanita ahli neraka justru itu, condong, gampangan, dan kemudian akhirnya membuat orang lain condong dengan dia, gitu kan? Gonta-ganti pasangan sana sini. Ini makna daripada dia condong dan mencondongkan. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong, ya. Jadi ini kalau zaman dulu orang pakai konde biasanya, ya. Atau sekarang mungkin ibu-ibu yang di blow rambutnya, disengaja diberdiriin. Saya juga kaget melihat ini, seperti rambut singa gitu. Apa ya, kelebihannya apa gitu ya? Saya umumnya biasa kadang-kadang bertanya kepada ikhwah, memang kalau perempuan seperti ini ada ketertarikan tidak? Umumnya laki-laki mengatakan tidak, tapi nggak tahu dari mana dia anggap dirinya itu ditertarikin oleh orang gitu. Kalau wanita itu lebih rapi rambutnya, di sunnah Nabi SAW menjaga rambut, sunnah, merawatnya itu sunnah Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'ar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus menghormatinya, merawatnya, laki-laki atau perempuan, menyisirnya. Aisyah suka meletakkan wangi-wangian di rambut beliau radhiyallahu anha. Itu adalah hal yang positif saja, gitu kan. Tetapi bukan dengan cara seperti ini. Makna daripada seperti punuk unta adalah sengaja dikembungkan. Sengaja dikembungkan, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan sengaja dinaikkanlah. Pokoknya kalau makna yang saya tangkap lebih dekat adalah sengaja mengembungkan keluar daripada batas yang sebenarnya. Kan kalau rambut disisir kelihatan, gitu kan, rapi. Tapi ini enggak, memang sengaja. Kalau kita sekarang mungkin lebih di-blow ya, panasin, kembangin gitu. Proses rambut singa lah, gitu. Ya. Saya enggak tahu apa kelebihannya itu. Allahu a'lam. Ini kalau ditanya laki-laki, laki-laki banyak nggak suka lihat itu. Sebenarnya, Allahu a'lam kalau laki-laki keluar dari abnormal, dari normalnya ya, suka lihat begini, Allahu a'lam itu. Ya. Kemarin juga saya sempat bahas dalam masalah rumah tangga, ibu-ibu kalaupun dandan boleh dalam Islam, tapi sama suaminya gitu kan. Tapi dandan juga nggak boleh berlebihan. Ada orang terlalu berlebihan, suaminya nggak suka sebenarnya, tapi dia menganggap ini bagus karena pujian temannya. Kita berhias untuk pasangan kita, tanya dia suka nggak? Kok dia nggak suka untuk apa gitu? Ini nggak karena temannya yang puji, sampai ada yang kasih warna rambutnya ungu lah, biru lah. Ini apa ini manfaatnya? Gitu. Mewarnai rambut asal bukan warna hitam boleh saja, tapi jangan berlebihan. Nggak boleh, gitu kan? Sesuatu yang akan dinikmati oleh pasangan kita halal, itu yang cukup buat mereka, buat dia. Yang lain tidak perlu. Ini sebenarnya menjelaskan tentang masalah hukum dalam Islam, bolehnya berdandan tapi bukan dengan tempat umum, bukan melampaui batas, gitu kan? Harus hati-hati. Mereka tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Orang perempuan yang begini sengaja ya mengenakan baju yang ketat, sengaja menggunakan wangi-wangian yang menyengat, ya, sengaja mencondongkan dan akhirnya dicondongi dan seterusnya, sengaja menggoda, sengaja ini, sengaja itu. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromahnya. Padahal aromahnya benar-benar tercium dari jarak demikian dan demikian. Maksudnya ini ada hadis lain yang berbunyi ya,
Kalau bau surga tercium dari jarak 40 tahun, ya, atau 70 tahun. Ya.